Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sarehat, kembali lagi di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Masih bersama saya, Nurjana Dwi Aryani, selaku host pada hari ini. Dan seperti biasa, di sini saya tidak akan sendiri. Bersama saya sekarang sudah ada narasumber. Kebetulan hari ini adalah Hari Kanker Sedunia. Dan sekarang bersama saya sudah ada narasumber, Dr. Yahya SPOG. Halo dok. Selamat pagi, Bu Nurjana. Selamat pagi dok. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah kabar pagi ini sehat selalu. Sehat selalu. Boleh sapa mungkin sobat sarehatnya dok? Halo, selamat pagi Sobat Sarehat semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Ya. Dokter Yahya ini adalah salah satu dokter di klinik kebidanan di RSAU Dr. M. Salamun ya dok ya. Iya, betul. Kenapa sih hari ini kita mengundang Dokter Yahya ke sini untuk bincang-bincang sehat ya dok ya? Iya, Kebetulan hari ini adalah Hari Kanker Sedunia dok, iya. tanggal 4 Februari. Dan saya lihat juga data-data pada tahun 2020 itu kebanyakan peringkat pertama itu kanker payudara, lalu disusul oleh kanker serviks, dok. Betul, betul Dan sekali, Bu. dua-duanya itu biasanya menyerangnya kepada wanita. Iya, Dokter kan sudah terbiasa setiap hari ya dengan ibu-ibu ya, dok ya. iya, karena Di semua pasien saya hampir semuanya ibu-ibu, walaupun ada juga yang laki-laki. oh, Seandainya ada pasien-pasien dengan ingin program kehamilan, ingin hamil, kita nggak mungkin konseling hanya pihak perempuan saja, tapi kita konseling juga laki-laki. Artinya emang ada pasien kami juga yang laki-laki bagi pasangan suami istri yang menginginkan anak. iya, Tapi hampir semuanya laki perempuan. perempuan. Ya, Ya kembali lagi tadi berbicara tentang kanker, dok. iya, Peringkat pertama dan peringkat kedua itu kan di perempuan ya, dok ya? perempuan. Iya, kan mengapa demikian, dok? Apakah perempuan itu lebih rentan terhadap penyakit kanker daripada laki-laki? Iya, iya. Baik, Bu Nurjana, saya coba jelaskan bahwa beberapa penyebab kanker yang saat ini ada adalah terbesar yaitu kanker di payudara, yang kedua adalah kanker serviks atau kanker leher rahim. Kenapa kok pada perempuan? Kebetulan pada perempuan itu organ itu sangat sensitif terjadi proses proliferasi atau pembelahan sel yang berlebihan sehingga prosentase kemungkinan kanker pada perempuan dan laki-laki cenderung banyak pada perempuan. Kalau pada laki-laki kita mengenal ada kanker prostat. Nah, angka kejadian kanker prostat ini lebih kecil daripada kejadian kanker payudara maupun kanker leher rahim. Jadi seperti itu, Bu. Jadi memang banyak perempuan yang mengidap kanker, dan terlebih lagi faktor personal hygiene perempuan biasanya lebih terbuka gitu, Bu. Jadi kalau kita bicara organ reproduksi perempuan cenderungnya lebih sifatnya lebih terbuka daripada laki-laki yang cenderung lebih tertutup. Mungkin kalau mohon maaf agak vulgar, kalau pada perempuan organ reproduksi mungkin ada vagina yang sifatnya lebih terbuka. Kalau ada laki-laki kan penis ya, Bu, dia tertutup, tidak terbuka, sehingga angka kemungkinan terkena paparan zat-zat yang sifatnya karsinogenik atau kemungkinan penyebab kanker menjadi lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Gitu, Bu. Nah, biasanya usia yang beresiko terkena kanker itu di usia berapa, dok? Nah, kalau khusus pada usia-usia kanker serviks, kita akan bicara kanker serviks, lebih rentan pada usia-usia yang di atas 40 tahun. Tetapi memang kalau dilihat dari faktor perjalanannya, Bu, biasanya penyebab awal masuknya itu di usia-usia muda. Kalau kita melihat faktor resiko kanker serviks, salah satunya adalah pergaulan seksual bebas, dan juga mungkin pergaulan di usia dini yang terlalu bebas. Kemudian juga kebiasaan merokok, kebiasaan hidup tidak sehat itu dimulai sejak umur mungkin kurang dari 20 tahun. Jadi ada kerentanan bahwa pada usia-usia seks
di bawah 20 tahun itu angka kejadian kanker serviks lebih tinggi. Nah, masuknya mungkin saat masih di bawah 20 tahun, akan tapi saat terjadi kanker bisa jadi usianya saat 40 tahun ke atas, sehingga ada masa inkubasi atau masa periode di mana dari masuk sampai dengan Terjadinya terindikasi terjadinya kanker. kanker sendiri. Jadi tidak langsung masuk langsung kanker, tidak ada masa inkubasinya gitu, Bu. Tadi kanker serviks ya dok. Iya, Kalau kanker kanker serviks. payudara kebanyakan di rentang-rentang usia berapa nih dok? Nah, kalau pada kanker payudara hampir relatif sama, yaitu di usia-usia di atas 40 tahun eh, terkena atau terindikasi kanker payudara. Walaupun sejak awal umur-umur mungkin di bawah 30 mungkin menjadi faktor masuknya dulu bisa, mungkin karena terpapar zat-zat yang sifatnya karsinogenik sehingga lebih mudah terpaparnya pada usia-usia muda. Walaupun nanti terindikasinya baru usia-usia di atas 40 tahun. Demikian, Bu. Kalau tadi berbicara mengenai gejala dok, Ya. tanda dan gejala awalnya dari kanker payudara sendiri itu biasanya seperti apa dok? Ya. Jadi kalau kita lihat trennya, yang pertama adalah kanker payudara, yang kedua adalah kanker serviks. Kalau pada gejala umum pada pasien-pasien kanker, tentunya ada faktor penurunan imunitas atau faktor kekebalan tubuh yang akan berkurang. Bisa dilihat dari faktor berat badan yang berkurang atau menurun drastis pada beberapa periode. Kita perlu juga waspada, itu suatu kanker, gejala awal dari kanker. Kalau pada kanker payudara spesifiknya mungkin ada benjolan atau mungkin bentuk payudaranya yang kulitnya awalnya kulit payudaranya bagus karena teksturnya masih bagus, kemudian menjadi berkerut-kerut atau menjadi semacam Seperti keriput, kulit jeruk kulit jeruk gitu gitu ya, ya ya, dok ya. kulit jeruk. Jadi tidak eh, mulus kembali, itu mungkin salah satu tanda. Mungkin berikutnya pasti ada biasanya disertai dengan benjolan di payudara. Nah, kalau sifatnya kanker, biasanya benjolan ini agresivitasnya sangat cepat. Berbeda dengan benjolan yang sifatnya jinak seperti fibroadenoma mama atau FAM, atau mungkin lipoma, hanya pembesaran jaringan kulit yang berisi lemak yang berkembang, itu biasanya lebih lambat. Kalau sifatnya kanker biasanya progresivitasnya lebih cepat, itu kalau pada kanker yang payudara. Kalau pada kanker serviks, nah kalau pada kanker serviks gejalanya paling khasnya adalah perdarahan di luar siklus menstruasi. Jadi kalau pada perempuan kita mengenal setiap bulan pasti ada periode menstruasi, tetapi kalau ada gejala darahan atau keluar flek-flek di luar siklus menstruasi, mungkin itu salah satu tanda-tanda kanker serviks. Walaupun tidak semua kita generalisasikan, pada umumnya wah semua pasien dengan perdarahan pada jalan lahir, wah ini indikasi kanker serviks. Enggak. Salah satu tanda dari kanker serviks adalah perdarahan di luar siklus menstruasi. Bisa juga pada pasien-pasien dengan gejala setelah berhubungan. Kalau pasangan suami istri ketika berhubungan, kok tiba-tiba setelah berhubungan keluar darah dari jalan lahir, itu mungkin bisa menjadi salah satu tanda dari kemungkinan kanker serviks. Oke, seperti itu, Bu. Tadi kan sudah dipaparkan mengenai tanda dan gejala ya dok. Iya. Sekarang masuk kita ke stadium-stadium nih dok. Iya. Dari stadium awal sampai stadium akhir Iya. seperti apa nih dok? Dari kanker payudara sendiri dan kanker serviks sendiri. Iya. Kalau stadium kanker secara umum itu ada 4 stadium, Bu Nurjana. Jadi kita ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Yang membedakan pada beberapa stadium itu adalah faktor pemberatnya. Biasanya semakin besar stadiumnya, pemberatnya akan menjadi lebih berat. Kalau kita melihat filosofi dari kanker sendiri, logo cancer atau kanker itu kan logonya kepiting ya, Bu ya. Kepiting itu badannya ada, tapi mungkin dari tangannya atau kakinya dia kemana-mana. Jadi kakinya itu kemana-mana. Jadi kalau dari badan, kemudian kakinya kemana-mana. Mungkin tumor utamanya itu di badannya, tapi yang dikhawatirkan adalah penjalaran atau
metastasisnya. Jadi dia sudah menjalar kemana-mana yang itu berupa yang diibaratkan seperti kaki dari kepiting dia bisa kemana-mana. Nah itu menunjukkan stadiumnya. Biasanya kalau masih terlokalisir di sumbernya itu masih menjadi stadium 1 atau mungkin stadium 2. Contoh kalau kanker payudara masih terlokalisir di payudaranya saja, belum melakukan metastasis atau penyebaran ke bagian organ tubuh yang lain, masih menjadi stadium 1 atau stadium 2. Kalau pada kanker serviks juga Bu, pada kanker serviks kalau masih stadium 1 atau stadium 2 masih terlokalisir di bagian serviks atau leher rahimnya aja. Tapi kalau sudah mulai masuk stadium 3, khusus untuk kanker serviks stadium 2B saja, itu sudah mengenai pada bagian parametrium atau luar dari leher rahim. Kalau masuk stadium 3, stadium 4 itu lebih penjelaran lebih ke arah lebih luas lagi Bu. Kalau stadium 4 biasanya sudah menyerang beberapa organ vital yang lain seperti paru-paru. Jadi kalau ada pasien dengan kanker payudara atau kanker serviks ada keluhan nafas, mungkin sesak napas atau mungkin ada masalah saat pernafasan, mungkin itu sudah stadium 4 karena dia sudah menjalar sampai dengan paru-paru. Semakin gradingnya stadium semakin tinggi, tingkat keparahannya juga semakin lebih besar. Kalau pada kanker serviks khususnya kalau stadiumnya masih stadium 1 atau stadium 2A itu masih bisa kita lakukan operasi Bu. Dimungkinkan ketika bisa dioperasi artinya sel kankernya itu belum menyebar sampai organ tubuh yang lain. Tetapi kalau sampai sudah menyebar ke organ lain, mungkin kita sudah tidak bisa melakukan operasi atau disebut sebagai non-operable. Kalau sudah non-operable kita nggak bisa operasi, nanti terapi berikutnya ya bukan operasi, bisa melakukan radiasi atau kemudian melakukan kemoterapi. Mungkin demikian Bu. Kalau biasanya nih dok, para pasien itu mereka itu sadarnya biasanya di stadium berapa nih dok? Nah, penting bagi kita khususnya untuk dua kanker di atas payudara sama kanker serviks itu adalah pemeriksaan awal gejala ke arah kanker tersebut. Kalau pada payudara kita mengenal beberapa program namanya Sadari ya Bu ya, periksa Payudara payudara sendiri. sendiri. Jadi sadari. Kalau seandainya memang masih belum bisa memeriksa payudara sendiri, mungkin bisa dibantu ke tenaga kesehatan, mungkin bidan atau perawat yang bisa mengenali beberapa tanda awal dari gejala kanker payudara. Kalau pada serviks, kanker serviks kalau payudara sadari. Kalau pada kanker serviks kita mengenal istilah IVA test dan pap smear. Jadi IVA test dan pap smear itu merupakan salah satu pemeriksaan awal yang dimungkinkan ada gejala ke arah kanker serviks. Kalau ada beberapa pasien, contoh pasien dengan curiga ke arah kanker serviks, ada perdarahan, kemudian ada bagian serviks atau leher rahimnya yang mengalami peradangan atau erosi, kita lakukan pemeriksaan awal dulu dengan pap smear atau dengan IVA test. Lebih mudahnya memang dengan IVA test karena hanya cukup dengan asam cuka yang kita asam cuka kita tempelkan pada bagian serviks, nanti akan ada perubahan gambaran dari mulut rahim atau mulut leher rahim. Dimungkinkan nanti ini IVA test positif. Kalau pada bagian dengan pap smear harus pada laboratorium, jadi diperiksa bagian ke laboratorium, diperiksa dengan usapan, diambil cairan atau lendir di mulut rahimnya, kemudian diperiksa ke bagian laboratorium sebagai deteksi awal atau pengenalan awal kanker serviks. Jadi kalau pada payudara kita mengenal awal dengan sadari, kalau pada kanker serviks tentunya bisa dengan pap smear rutin atau IVA test yang dilakukan secara rutin. Nah, IVA test atau pap smear ini yang sekarang mungkin belum memasyarakat ya Bu ya, sehingga kita peran tenaga medis khususnya di bagian saya dokter kandungan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemeriksaan IVA test atau pap smear ini lebih bagus apabila dirutinkan. Kok saran dari WHO itu paling nggak setiap 3 tahun sekali.
Kalau seandainya sudah ada ke arah gejala, paling enggak setahun sekali kita melakukan pemeriksaan rutin baik IVA test maupun pap smear secara rutin. Jadi kalaupun nggak ada gejala nih Bu, seorang ibu udah pasangan suami istri udah punya anak, ya sebenarnya kita sarankan tiap 3 tahun sekali paling tidak kita melakukan IVA IVA test test. secara rutin atau pap smear secara rutin. Mungkin begitu Bu. Itu biasanya pemeriksaannya di mana, Dok? IVA test dan pap smear itu, Dok? Kalau Mungkin bisa IVA diinfokan test, juga ke iya. Sobat Sarehat? Jadi sahabat syariat semuanya, kalau kita melakukan pap smear, kita bisa melakukan pemeriksaan di laboratorium terdekat. Mungkin banyak laboratorium di sekitar kita bisa melakukan pemeriksaan di laboratorium terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa di puskesmas atau mungkin di rumah sakit terdekat. Jadi tidak bisa melakukan tanpa petugas kesehatan. Periksa sendiri tidak bisa, harus menggunakan fasilitas kesehatan, baik itu di fase pertama, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, atau langsung ke laboratorium terdekat. Nanti langsung sampaikan ke petugas medisnya atau petugas laboratorium bahwa akan melakukan izin melakukan IVA test atau pap smear sebagai deteksi dini kemungkinan ke arah kanker serviks. Mungkin begitu Bu. Persiapan sebelum melakukan IVA test atau pap smear itu biasanya apa yang harus Disiapkan. disiapkan, Dok? Nah, kalau pada pemeriksaan IVA test atau pap smear persiapan yang spesifik tidak ada Bu. Jadi sebenarnya bisa tanpa persiapan langsung diperiksa, tidak ada. Hanya kalau mendapatkan hasil yang lebih maksimal, mungkin tidak melakukan hubungan seksual dulu, mungkin selama 1 atau mungkin 2 hari agar tidak Bias mungkin ya. bias dengan sperma gitu kan kalau seandainya habis berhubungan seksual, atau mungkin menjaga persiapan mungkin menjaga kebersihan kewanitaan saja Bu. Sebenarnya mau persiapan atau tidak, wanita memang seharusnya menjaga personal hygiene-nya ya, khususnya kalau di kami di bagian kandungan kita selalu mengedukasi, ayo kita khususnya para perempuan, ayo kita jaga kebersihan kewanitaan. Sahabat syariat sekalian, mudah-mudahan tidak sampai karena sifatnya yang terbuka tadi itu Bu, kuman-kuman, infeksi, belum nanti kita mohon maaf menstruasi per bulan rutin, artinya kan lembab menggunakan pembalut, belum lagi kalau jarang mohon maaf mengganti celana dalam sehingga lembab. Nah, situasi lembab itulah yang menimbulkan kerentanan baik itu bakteri atau virus atau parasit, jamur, infeksi yang lain bisa masuk. Jadi persiapan spesifik tidak ada Bu, hanya kebersihan area kewanitaan saja. Ya. Tadi kita berbicara sebelum kanker ya, Dok ya. Ya. Nah, apabila seseorang nih sudah terdiagnosa kanker, apa yang pertama kali harus dilakukan nih, Dok? Nah, kalau sudah gejala-gejala awal, kalau kita bicara khususnya serviks ya Bu ya, kita ke bagian serviks. Kalau payudara sebenarnya lebih spesifik ke dokter bedah. Kalau di bagian kami dokter kandungan kita lebih fokus ke bagian serviks. Kalau ada beberapa gejala-gejala yang spesifik, contoh ini kok perdarahan di luar siklus menstruasi, kemudian yang kedua penurunan berat badan yang sangat signifikan, yang ketiga lemes mungkin ya Bu ya, karena sering perdarahan, keluar darah, karena kanker itu sendiri akan menyerang sistem kekebalan tubuh atau imun pasti akan berkurang. Sehingga kalau ada beberapa gejala tadi, kita harus segera periksa ke tenaga medis, khususnya dokter kandungan kalau untuk kanker serviks, untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah nanti akan dilakukan pap smear, IVA, atau mungkin kalau sudah ada indikasi bisa langsung diperiksa ke apakah kolposcopy, atau mungkin nanti akan diambil biopsi, diambil jaringannya untuk menentukan pasti terkena kanker serviks atau tidak. Kalau untuk gold standar diagnosisnya saat ini adalah dengan mengambil jaringan atau dengan biopsi Bu. Jadi kalau ada keluhan, kemudian pasien periksa ke dokter kandungan, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang berupa biopsi. Pasien akan diambil jaringan dari serviksnya Bu, leher-lehernya akan diambil, kemudian jaringan tersebut akan dibawa ke laboratorium, akan diperiksa apakah ada sel kanker atau tidak. Apabila sudah terindikasi sel kanker,
sudah menunjukkan sudah ada karsinoma atau sudah ada gambaran hasil yang menunjukkan itu sel kanker, nanti tentunya akan ditentukan stadiumnya berapa. Kalau sudah stadium 2B ke atas, tentunya sudah tidak bisa dioperasi lagi, harus memerlukan terapi tambahan seperti radiasi dan kemoterapi. Khusus untuk kanker serviks, terapi utamanya adalah penyinaran atau radiasi. Kalau kemoterapi sifatnya hanya sebagai tambahan atau sebagai adjuvan saja. Ya, kalau masih stadium 1 atau 2A masih dimungkinkan kita lakukan operasi radikal, kita lakukan operasi. Harapannya ketika masih stadium 1 atau 2A itu masih sel kankernya masih terlokalisir di area leher rahimnya, sehingga ketika dioperasi harapannya belum ada sel yang sudah menjalar atau metastasis ke organ lain gitu. Seperti itu, Bung Ibu. Apakah kalau baru stadium 1 dan Ya. 2A itu bisa sembuh total, Dok? Oh, bisa. Jadi kalau pasien sudah mulai terdiagnosis dengan kanker serviks, nanti kita akan bicara 5 years survival rate atau angka kemungkinan berlangsung hidup selama 5 tahun. Apakah kalau sudah terdiagnosis kanker serviks pasti meninggal lah? Kalau kita bicara meninggal semuanya Iya. tentu yang di atas ya, Bu. Jadi kalau kita bicara kemungkinan meninggal pada pasien kanker serviks, kita harus melihat stadiumnya dulu, Bu. Memang kalau sudah stadiumnya sudah 4 atau sudah terminal state atau stadium akhir, tentunya lepas dari takdir ya, Bu ya, tentunya kita ada edukasi ke pasien supaya memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki kualitas hidup, lifestyle-nya diperbaiki. Dan kalau sudah stadium 4 kan memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Kita akan palliative care. Palliative care itu pelayanan kesehatan yang sifatnya untuk menunjang keberlangsungan hidup saja. Seandainya ada gejala-gejala ya kita berikan obat-obatan sesuai dengan gejala. Misalkan ada gejala nyeri, pasien dengan kanker hampir pasti nyeri, Bu. Dan kadang-kadang angka nyerinya itu dari fase-nya pasti akan tinggi, atau visual nyeri analog scale-nya itu pasti akan angka nyerinya pasti tinggi. Biasanya kita hanya berikan analgetik. Tetapi kalau pada pasien yang kanker biasanya angka nyerinya sangat tinggi, sehingga dengan obat-obatan analgetik yang sifatnya dasar saja mungkin tidak bisa mengurangi nyeri. Kita harus menggunakan obat-obatan yang sifatnya lebih keras, seperti kita menggunakan kodein, atau mungkin bahkan kita menggunakan morfin yang sifatnya sudah mungkin masuk narkotik, sehingga penggunaan narkotik untuk analgetik pasien-pasien dengan kanker memang diperbolehkan khususnya pada ini. Kalau untuk pencegahannya sendiri kan tadi kalau untuk kanker payudara kita mungkin bisa mendeteksi dininya dengan sadari, atau kanker serviks itu bisa mendeteksi dininya dengan cara IVA test atau pap smear ya, Dok. Pencegahannya nih, Dok, yang sebetulnya itu seperti apa sih gitu? Ya. Sebelum kita bicara pencegahan, tentunya kita harus mengenal penyebabnya dulu, Bu. Jadi kanker serviks ini penyebabnya adalah virus, yaitu human papilloma virus atau HPV. Ini ada beberapa subtipe yang menjadi penyebab utamanya. Ada 14 subtipe dari HPV, tapi yang paling berbahaya adalah subtipe yang 16 dan 18. Nah, kalau kita sudah mengenal penyebabnya, virus ini masuk melalui apa? Khusus untuk kanker serviks, virus HPV ini kebanyakan masuk melalui hubungan seksual, terutama pada hubungan seksual pada usia-usia yang muda atau masih di bawah dari 20 tahun. Karena kenapa kok pada usia muda rentan masuknya atau infeksinya virus HPV ini? Karena kita mengenal namanya columnar squamous junction. Jadi batas antara sel kolumnar dengan sel squamous pada usia di bawah 17 tahun khususnya itu masih di luar. Nanti kalau usianya makin bertambah, batas tadi itu akan semakin masuk ke dalam, sehingga akan semakin terlindungi. Nah, kalau seandainya usia muda ini kan
kolumnar squamous junction tadi posisinya masih di Masih. agak keluar ya Bu ya. Kalau berhubungan seksual atau berhubungan eh, seksual secara bebas tentunya akan menjadi penyebab HPV ini masuk. Kenapa kok kanker serviks ini identik dengan hubungan seksual pranikah yang dilakukan secara bebas? Karena ketika pada usia muda hubungan seksual bebas memungkinkan kuman HPV ini masuk. Kalau kita kembali tadi ke pertanyaan untuk bagaimana cara kita mencegah, tentunya adalah menghindari beberapa faktor resiko yang menjadi penyebab. Kalau pada kanker serviks, utamanya adalah kita berusaha menghindari hubungan seksual bebas. Yang kedua, pada usia muda ya diharapkan kita lakukan edukasi yang masif, khususnya pada remaja putri kita Bu, karena sekarang mungkin beda dengan zaman dulu ya Bu ya. Kalau sekarang mohon maaf, usia-usia SMP, SMA ini sekarang sangat rentan sekali. Pacaran mungkin wah belum disebut pacar kalau nggak hubungan seksual. Ini menjadi kerentanan yang PR yang sangat luar biasa bagi kami dalam eradikasi atau mengurangi paling tidak angka kanker serviks. Karena semakin lama ini Bu, semakin lama kejadian kanker serviks ini semakin meningkat. Jadi salah satu penyebabnya adalah hubungan seksual pranikah yang dilakukan secara bebas. Kalau mencegahnya ya jangan lakukan itu gitu ya Bu. Kemudian yang ketiga, kurangi merokok. Jadi secara umum merokok ini menjadi zat yang sifatnya karsinogenik, tidak hanya pada perempuan, pada laki-laki pun juga ya. Jadi merokok menjadi penyebab kejadian kanker prostat, kanker payudara, kanker serviks karena ada kandungan-kandungan dari rokok yang bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Kemudian yang keempat tentunya adalah personal hygiene, khususnya pada kaum perempuan. Karena tadi pada awal kita lihat kalau laki-laki itu sifatnya lebih kalau perempuan sifatnya lebih terbuka, Seperti sehingga corong begitu ya Dok ya. sehingga ketika organ reproduksi wanita tadi itu sifatnya terbuka, banyak sekali kemungkinan kuman-kuman infeksi yang bisa masuk. Infeksi bisa dari bakteri, virus, jamur maupun parasit untuk masuk karena sifatnya lebih terbuka. Apalagi kalau pada kanker serviks ini kan erat hubungannya dengan hubungan seksual, yang apalagi hubungan seksual kita tidak menjamin kebersihan atau personal hygiene yang bagus pada mungkin seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan hubungan seksual bebas. Tentunya kalau apalagi bebas itu kan artinya dia gonta-ganti pasangan, sehingga dari satu pasangan nanti ke pasangan yang lain akan menular dan sebagainya. Kita belum bicara mengenai infeksi menular seksual, kita baru bicara mengenai kemungkinan ke kanker serviks. Sehingga kenapa kok dari agama mungkin melarang hubungan seksual bebas, karena itu memang sangat erat hubungannya dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Kita belum bicara mengenai HIV/AIDS dan sebagainya. Kita baru bicara mengenai kanker serviks, itu sendiri sangat membunuh, sangat berbahaya bagi kaum perempuan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara mencegahnya, ya kita hindari semua faktor-faktor resiko yang kemungkinan bisa mengakibatkan ke arah kanker. Dan yang utama adalah imunitas Bu. Jadi bagaimana kita untuk menjaga imunitas kita, baik mungkin dengan konsumsi vitamin, gaya hidup yang sehat, dengan olahraga, istirahat yang cukup. Ini cara kita untuk menjaga status imun dalam tubuh kita supaya baik, kekebalan tubuh kita akan baik. Dengan imun yang baik, harapannya berbagai macam serangan penyakit tadi Bu, dari infeksi, virus dan sebagainya bisa lebih tertangani. Tentara kita kuat sehingga penyakit-penyakit bisa dilawan. Itu demikian. Saya pernah dengar yang vaksin HPV itu Ya. seperti apa Dok? Kita sekarang banyak menggalakkan mengenai vaksin. Vaksin itu adalah pencegahan awal sebelum terkena suatu penyakit. Vaksin HPV ini sekarang sudah masif dan mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi dengan googling. Adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Namanya mencegah kan belum terkena tapi kita hambat dulu. Nah, kita sering menggalakkan ayo kita vaksin dulu, vaksin untuk mencegah kanker serviks. Dan
saat ini memang untuk vaksin kanker serviks karena memang produksinya masih terbatas sehingga harganya mungkin Masih masih belum mahal. bisa terjamin secara jaminan kesehatan, masih mungkin masih relatif mahal dan pemberiannya pun nggak hanya satu kali. Jadi kita vaksin HPV ini kita berikan paling nggak 3 kali, dengan selang waktu mungkin dari pemberian pertama, yang kedua mungkin 4 bulan, kemudian 6 bulan, sehingga eh, menjadi masalah secara ekonomi juga ya Bu ya kalau kita vaksin karena harganya memang agak lumayan juga ya Bu. Kalau seandainya ada mungkin rezeki, kita selalu menyarankan, kita selalu promosi ke teman-teman atau mungkin yang berisiko tinggi khususnya seperti kalau kita sering melakukan edukasi ke mohon maaf ke pekerja seksual komersil atau ke tempat-tempat yang rentan, kita selalu menyarankan ayo kita vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks mungkin. Kalau itu dijamin oleh pemerintah nggak dok? Yang pekerja seks itu? Atau Pekerja seks komersil iya, ya, saat ini memang belum ada regulasi dari pemerintah untuk menjamin apa namanya pemberian vaksin pada pekerja seks yang komersil sehingga masih sifatnya masih mandiri. Pada beberapa komunitas yang rentan terhadap penyakit seperti komunitas mohon maaf pekerja seks komersil ini menjadi yang rentan, makanya kita sering edukasi yuk walaupun belum menjadi program pemerintah kita selalu menyarankan ayo untuk demi kesehatan, kalau kan nggak mungkin wah berhenti menjadi iya. biasanya nggak, kalau seandainya kita nggak bisa menghentikan ya paling nggak kita memberikan cara-cara supaya tidak terindikasi penyakit demikian. Sementara masih belum di cover oleh jaminan pemerintah. Kalau untuk vaksin HPV itu sendiri itu diberikannya usia berapa nih dok? Nah, usia ketika sudah rentan terkena virus ini masuk. Jadi sekarang usia reproduksi ini makin maju ya Bu ya. Mungkin zaman dulu SMP kelas 3 atau usia 15 tahun gitu mungkin mohon maaf baru menstruasi. Semakin zaman now ini kalau kita bicara zaman now semakin muda Bu. Jadi tidak heran kita ke SD itu kelas 4 SD udah mulai head, bahkan ada kelas 3 SD udah mulai head, usia 9 tahun sudah mulai menstruasi. Jadi ketika seorang perempuan sudah mengalami siklus menstruasi artinya sudah siap mengalami pembuahan. Artinya secara hormonal dia sebenarnya udah secara hukum udah akil balik. Jadi ketika bertanya kapan vaksin ini bisa efektif ya ketika seorang perempuan sudah mengalami masa reproduksi. Nah, sekarang tidak, kita mungkin wah nggak mungkin dokter usia masih muda melakukan mohon maaf hubungan seksual. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi realitas saat ini usia muda, wah kelas 6 SD, kelas 5 SD pasti baik. Oh, tidak. Jadi menjadi hal yang miris ketika teknologi menjadi semakin berkembang, bagaimana pengaruh gadget atau HP kemana sekarang kita bisa akses online, artinya dunia dalam genggaman itu menjadi permasalahan. Negatifnya adalah akses ke hal-hal yang negatif juga ada, sehingga ketika seorang anak-anak kita, adik-adik kita yang masih usia remaja awal umur 9 tahun ke atas ini perlu kita proteksinya bagaimana, bukan enggak mengajarkan, malah kita edukasi. Jadi kita lakukan perlu adanya edukasi seksual dini itu perlu. Salah satunya adalah kita kenalkan berbagai macam penyakit yang mungkin bisa nanti terindikasi pada hubungan seksual pada usia dini, sehingga seks edukasi pada usia dini saya kira sangat perlu. Jadi kapan vaksin HPV mulai bisa dilakukan? Ya tentunya sudah masuk masa reproduksi karena sudah mulai rentan nih adik-adik kita sekarang, apalagi di sekolah-sekolah. Wah ini kalau nggak hubungan seksual terus pacarnya ini menjadi di rumah kelihatannya baik-baik ya, ketika di rumah kelihatannya nggak ada masalah ya, ini malah perlu kita ini sekarang
butuhnya kita secara tenaga medis mungkin ya ke arah rumah tangga juga butuhnya pendekatan pendekatan yang terdekat adalah pendekatan keluarga. Bagaimana seorang anak itu terbuka terhadap Orang orang tuanya. tuanya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dia hadapi itu diceritakan. Seperti itu nanti jangan jangan mengira wah ini anak saya pendiam, mungkin di rumah alim, sering ke masjid. Nah, itu perlu kita pendiam ini perlu kita waspadai. Usahakan pendekatan keluarga, segala macam permasalahan dikomunikasikan sehingga anak ini merasa tidak sendiri. Jangan malah ketika ada berbuat kesalahan dimarahi, habis-habis ini menjadi permasalahan sehingga pendekatan psikologis pada anak juga perlu dibahas bahwa psikologis anak yang baik atau yang sehat juga nanti kedepannya akan memperbaiki kualitas kesehatan anak tersebut. Demikian. Iya, terima kasih dok. Banyak sekali ilmu yang didapatkan hari ini ya, Ya, Sobat Sarehat dari Dokter Yahya. Mungkin sebelum ditutup podcast, ada closing statement dulu mungkin dari dokter? baik sobat sehat semuanya di hari kanker sedunia ini atau World Day kanker ini kami dari bagian kandungan khususnya mari kita mengenali tanda-tanda dari gejala kanker sehingga ketika kita sudah mengenali kita berusaha untuk mencegah atau paling tidak menghindari sehingga kemungkinan ke arah terkena kanker ini menjadi berkurang. Khususnya saat ini untuk dua peringkat kanker yaitu kanker payudara dan kanker serviks yang utamanya menyerang kaum hawa atau kaum perempuan. Oleh karena itu kita sebaik mungkin kita kenali penyakit tersebut. Kita kenali kanker itu apa, gejalanya bagaimana, cara pencegahan bagaimana. Yang kedua, perbaiki kualitas kesehatan kita dengan kualitas makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, itu akan memperbaiki kualitas hidup kita. Yang ketiga, cara mencegah kanker ada dengan penguatan iman dan takwa. Tentunya kalau dari kanker serviks sendiri penyebabnya adalah hubungan seksual bebas menjadi salah satu faktor risiko terbesar. Dengan perbaikan kualitas iman dan takwa, pengenalan dari awal mungkin itu menjadi modal dasar juga. Mungkin demikian Bu. Jadi mari kita kenali, mari kita cegah, mari kita kalau sudah terkena kanker, mari kita rawat, kita peduli dan kita tidak membiarkan pasien kanker ini sendirian. Mari kita sebagai tenaga medis kita bersama-sama secara gotong royong kita sembuhkan dengan berbagai macam sistem kesehatan yang ada. Mungkin demikian Bu. Iya, terima kasih dok. Mungkin Terima kasih untuk Bu. Sobat Sarehat yang ingin berkonsultasi atau pemeriksaan kandungannya kepada Dokter Yahya, mungkin boleh diinformasikan dok, jam prakteknya hari apa saja dan jam berapa? Baik, kami di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M. Salamon ini untuk poli kandungan buka setiap hari kerja dari pukul 9 sampai dengan pukul 14 untuk poli kandungan. Kami di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M. Salamon ini ada 5 dokter spesialis kandungan yang praktek di sini Bu. Yang pertama Dr. Arif, spesialis obsgin, beliau konsultan endokinologi reproduksi. Kemudian yang kedua Dr. Totong, dokter kandungan. Kemudian kami sendiri Dr. Yahya. Kemudian yang ketiga Dr. Rizkar, beliau dokter kandungan sub spesialis uroginekologi. Kemudian yang kelima adalah Dr. Stanislaus atau Dr. Stanley, beliau masing-masing semuanya kita di tiap harinya buka di poli. Jadi kalau seandainya ada sobat sekalian yang ada permasalahan di bidang kebidanan atau bidan kandungan, tidak hanya masalah hamil saja Bu. Kalau seandainya ada permasalahan kewanitaan, mungkin keputihan, gangguan siklus menstruasi, bahkan sampai program ternyata belum punya anak, pengen hamil, kami selalu terbuka. Mari kita ke poli kandungan Rumah Sakit Dr. M. Salamon ini setiap hari ada Bu. Kalau khususnya kalau saya setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa Terima kasih. Dokter Yahya ya. Nah, Jadi poli kandungan itu setiap hari ya dok ya, dari Setiap jam hari. 9 sampai jam 14 atau jam 2 14, siang. Ya, terima kasih dok Terima kasih, Bu. untuk Siap. ilmunya hari ini. Semoga Terima kasih. bermanfaat untuk sobat Sarehat semuanya. Dan mungkin saya bisa bilang mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Iya.
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum Hujan. hujan. Betul. Siap. Eh, Sobat Sarehat semuanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya nih, karena kita akan bertemu lagi mungkin di episode-episode berikutnya dengan topik yang berbeda ya dok ya. Akhir kata, saya Nurjana pamit, bersama dokter Yahya juga pamit. Kita salam sehat dulu dok. Salam sehat. Salam sehat, bersama Salamun mengudara. Udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.